Saat ini, perubahan iklim telah menggeser masa tanam petani, bahkan cuaca yang tidak menentu membuat petani tidak lagi mudah menentukan waktu yang tepat untuk mengelola lahan. Hal tersebut ternyata juga dialami masyarakat Desa Terong, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik langsung maupun tidak langsung, dampak perubahan iklim mengganggu kehidupan mereka seperti waktu penanaman lahan pertanian yang tidak lagi dapat dipastikan serta kondisi suhu udara yang fluktuatif juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Ya memang waktu dulu memang untuk di daerah Desa Terong itu jarang ada pohon. Akhirnya ada program pemerintah GNRHL tahun 2003 itu penanaman pohon jati yang mungkin untuk banyaknya kurang begitu paham, tapi secara menyeluruh untuk di daerah Desa Terong itu banyak ini. Dengan adanya program demikian, akhirnya untuk di Desa Terong tumbuh sedikit demi sedikit tumbuh hijau, dan juga di samping itu ada pohon-pohon, ada pohon mahoni, pohon sono yang tanpa ditanam itu tumbuh sendiri dari buah atau biji-bijinya terbang di bawah angin, itu bisa tumbuh menjadi bibit-bibit kecil. Musim kan bisa diprediksi, itu masyarakat sudah tahu. Misalnya untuk kemarau itu 6 bulan, musim hujan 6 bulan. Nah setelah perubahan iklim ini, itu kan musim sudah nggak bisa diproduksi dan sangat berpengaruh pada produksi apapun, baik produksi pangan, produksi perkebunan, dan lain-lain. Nah itu masyarakat paham tentang itu. Lah cara mengatasinya gimana gitu kan, karena terjadi cuaca yang ekstrim seperti ini, kita nggak tahu tiba-tiba banjir, kita nggak tahu tiba-tiba panas yang begitu terik gitu kan. Itu sebenarnya masyarakat sudah merasakan. Nah antisipasinya gimana? Ya dengan menanam pohon. Karena dengan menanam pohon itu kan otomatis sudah membantu kita untuk menyerap karbon yang dari luar. Sekretaris Kelompok Tani Hutan Tunda Tebang Jasema, Rubika mengatakan, masyarakat di Desa Terong, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akhirnya sadar untuk melakukan penanaman pohon di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan agar mengurangi kerusakan alam dan berpotensi wilayah Desa Terong menjadi desa ramah akan lingkungan. Bahkan saat ini Desa Terong menjadi desa peduli iklim. Masyarakat Desa Terong secara sadar berusaha untuk berpartisipasi menangani dampak perubahan iklim. Dimulai pada tahun 2014, masyarakat Desa Terong mulai belajar mengenai hutan mampu menyerap karbon. Iya, karena semua itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tapi perlu juga keterlibatan masyarakat, di mana masyarakat sebenarnya tidak tahu perubahan iklim itu apa. Tapi saya masuk di kegiatan antisipasinya. Nah, ternyata masyarakat itu sadar akan kebutuhan itu, dan saya mensupport dan bersama mereka saya ajak untuk tanam pohon sehingga Desa Terong ini tidak tandus, tidak terjadi penebangan yang secara habis, tapi bagaimana endingnya bahwa Desa Terong ini merupakan desa peduli iklim dengan kegiatan untuk melestarikan hutan rakyatnya. Masyarakat Desa Terong melalui kelompok tani hutan Tunda Tebang Jasema melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mitigasi perubahan iklim.
masyarakat Desa Terong secara swadaya mulai menanam pohon 30 hingga 40 pohon. Kemudian kembali melaksanakan penanaman ribuan pohon. Semua penanaman tersebut dilakukan bersama oleh 554 anggota kelompok di hutan rakyat seluas kurang lebih 312 hektar. Adanya perubahan iklim, adanya penanaman pohon itu sangat dirasakan sekali oleh masyarakat di Desa Terong, terutama dari sumber mata air itu semakin banyak mata air yang muncul, dan juga udara terutama di Desa Terong sekarang itu lebih segar dari sebelumnya. Pada awalnya, masyarakat di Desa Terong memiliki sikap tebang pohon jika ingin menjual pohon. Namun pada akhirnya tercetus sistem tunda tebang pohon agar tetap terjaga kelestarian alam sekitar. Masyarakat sepakat memilih koperasi sebagai bentuk lembaga keuangan mikro tunda tebang yang paling pas bagi kebutuhan mereka. Dari masyarakat itu senangnya untuk penebangan kayu itu babat habis atau di istilahnya diborongkan itu. Dan dari situ tokoh-tokoh kami di Desa Terong, terutama kami sebagai pengurus kelompok tani hutan Jasema, itu melihat bahwa itu sebenarnya kurang bagus untuk wilayah Desa Terong. Akhirnya dengan dibantu oleh LSM Arupa, kita mendirikan koperasi tunda tebang. Koperasi Tunda Tebang didirikan dan berbadan hukum pada 3 September 2014. Sistem koperasi ini sangat sederhana, tetapi menjamin akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan. Aturan jelas dalam proses peminjaman yang dilengkapi kelengkapan formulir. Pinjaman maksimal sebesar 60% dari nilai agunan yang berupa pohon dengan keliling di atas 60 cm. Bagaimana hutan itu biar tetap lestari, alam tetap terjaga, itu kita membentuk satu koperasi tunda tebang. Di mana koperasi tunda tebang ini akan memfasilitasi masyarakat yang saat itu masih menebang kayunya secara habis-habisan. Setelah ada koperasi tunda tebang ini, masyarakat menebang kayu itu setelah memasuki masa tebang. Artinya kalau kayu itu sudah minimal lilit 70 cm dengan ketinggian paling di atas 6 meter sudah layak tebang dan sudah masuk di produksi, baik itu produksi mebel, kerajinan dan sebagainya. Sekretaris Kelompok Tani Hutan Tunda Tebang Jasema, Rubikem, berharap dibangunnya sistem tunda tebang dapat menjaga kelestarian lingkungan khususnya di Desa Terong, Yogyakarta. Saat ini pemerintah Indonesia terus memberlakukan kebijakan penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut. Kebijakan pertama kali diterapkan pada 2011 dan kemudian dibuat permanen. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menekan angka deforestasi, mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem dengan kombinasi kebijakan hukum, sosial, dan lingkungan. Pemerintah berupaya memastikan penebangan pohon tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap dalam prinsip keberlanjutan.